Oke, halo, salam jumpa sahabat literasi. Kembali lagi, hadir di depan layar kaca, teman-teman semua. Saya Registi Salomi dan Kakak Robertus Faik akan menemani teman-teman untuk beberapa menit ke depan dalam segmen kita yang ketiga ya Kakak Robi ya. Tiga, ya. Segmen kita yang ketiga uh, yaitu buku bacaan bermutu dan penjenjangan buku. Jadi selama beberapa menit ke depan kita akan bahas tentang tema ini dan uh, akan sangat-sangat menyenangkan sekali karena kita akan bahas tentang buku dan juga penjenjangan katalogi. Jadi ini akan sangat-sangat menarik. Uh, Bagaimana keadaan Kak Robi? Aman? Masih semangat untuk tema yang Ya, harus berikut semangat. ini? Kita lanjut selagi masih bisa. Cuaca juga Aja. udah bersahabat, jadi kita lanjutkan kelas Oke, literasi. siap. Siap. Oke. Jadi untuk mengantar kita ke tema yang ketiga ini tidak usah berlama-lama dan tanpa basa-basi kita saksikan seperti biasa tayangan video untuk mengantar kita. Ya, siap. Di era digital yang makin pesat ini, anak-anak sangat dimanjakan oleh hadirnya telepon pintar dan media digital lainnya, sehingga mengakibatkan mereka jadi malas baca, atau bahkan tidak tertarik sama sekali dengan buku. Kira-kira, apa yang menjadi penyebabnya? Menurut James Peterson, tidak ada anak yang tidak suka membaca. Yang ada adalah anak-anak yang suka membaca dan anak-anak yang membaca buku yang salah. Jadi, bagaimana caranya memilih buku yang tepat untuk anak-anak sesuai dengan minat baca mereka? Berikut hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, buku seharusnya menarik dan memotivasi anak untuk membaca. Yang kedua, buku dibaca untuk kesenangan, bukan keharusan. Yang ketiga, buku benar-benar menarik sehingga anak ingin membaca buku-buku itu lagi dan lagi. Dan yang terakhir, terdapat pilihan-pilihan buku untuk mengakomodasi perbedaan ketertarikan dan perbedaan kemampuan baca anak. Oke. Oke, jadi sekian video pengantar untuk kita hari ini untuk menunjang tema ketiga yang akan kita bahas bersama. Nah, Kak Ruby, kita akan bicara soal buku. Jadi akan sangat menarik sekali karena kalau kita bicara soal literasi tidak akan terlepas dari buku. Yang di dalamnya itu ada baca, ada tulis, ada bagaimana cara mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya ini masuk dan nyambung sekali dengan tema kita yang kedua kemarin. Jadi ini sangat-sangat nyambung saya rasa dan ini akan menyentuh kembali ke Merdeka Belajar, kemudian penjenjangan buku. Jadi mungkin pertanyaan saya yang pertama langsung to the point nih Kak Robi, mengapa hal ini penting untuk kita bahas lagi? Ya, betul. Jadi kalau teman-teman yang ikuti pembahasan kita sebelumnya itu dari sekian kebijakan pemerintah terkait literasi, salah satunya itu episode Merdeka Belajar ke-23 terkait buku bacaan bermutu untuk Yes. literasi Indonesia. Ya. Jadi ini mungkin review secara singkat saja bahwa di eranya Pak Nadiem ya, ini kebijakan Merdeka Belajar episode ke-23 ini diluncurkan dengan nomenklaturnya itu buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Tadi Kak Isti tanya kenapa ini penting, ya saya pikir kita memandang bahwa buku ini salah satu elemen atau salah satu media utama dalam literasi. Jadi kan ada banyak aspek ya, A, B, C dan seterusnya, tapi bagi kita atau yang ingin kita share pada kesempatan kali ini bahwa buku itu menjadi salah satu
kunci utama ketika kita berbicara tentang literasi, ketika kita berbicara tentang kecakapan hidup dan juga Iya. Indonesia Emas 2045 ya. Buku ini menjadi dasar sehingga kita coba mengangkatnya lagi pada kesempatan ini ya. Saya izin share sepintas tentang kebijakan ini supaya menjadi informasi ataupun refresh kembali ingatan kita terutama Mm. untuk di Bapak Ibu di kalangan lembaga pendidikan ya. Jadi nomenklaturnya sekali lagi buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Ini kali lalu juga sudah saya share, tapi ini hanya mengingatkan kembali bahwa pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek, ya, sekarang Kemendikdasmen, itu sudah Mm. menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar itu sejak 2022 dan jumlahnya terus bertambah dan setahu saya tahun ini akan dilanjutkan juga program ini. Salah satu program prioritas juga di Badan Bahasa tetap eh, terkait buku bacaan bermutu. Ya. Kemudian hasil seperti itu. Eh, Ikan lalu sudah ya. Lalu ini kira-kira gambarannya bahwa mulai dari pemilihan perjenjangan, cetak distribusi dan juga sampai ke pelatihan dan pendampingan. Jadi ini idealnya seperti itu. Nah, kenapa ini kita angkat? Pertama tadi saya katakan buku menjadi inti, tapi poin kedua KST kita berangkat dari pengalaman real di lapangan dan juga Iya. ini temuan dari Badan Bahasa sendiri bahwa masih ada sekolah-sekolah yang belum memanfaatkan buku-buku itu. Jadi sudah ada Iya. pelatihan, sudah ada pendampingan, tetapi buku-bukunya masih di rak, bahkan masih tersimpan rapi. Bahkan ada yang masih bidus, Kakak. Iya, betul. Dan itu kita selalu mendorong supaya sekolah-sekolah, ayo mari kita manfaatkan buku-buku yang sudah diberikan oleh negara. Ya. Oke. Kemudian masih di program ini juga di episode Merdeka Belajar 23 di sini ada pemilihan dan perjenjangan sebelum dan sesudah. Jadi buku bacaan belum sesuai minat itu kenyataan di lapangan dan dengan program ini diharapkan bahwa buku itu sesuai dengan minat dan kemampuan membaca adik-adik kita. Tadi sudah disinggung Kak Esti di video pengantar. Lalu yang penting juga saya pikir di poin kedua, buku bacaan bermutu kurang banyak tersedia di sekolah, baik di perpustakaan maupun di pojok baca sekolah. Nah, dengan program ini diharapkan eh, perpustakaan dan juga pojok baca itu diisi dengan buku-buku yang menarik dan sesuai dengan jenjang adik-adik kita. Oke. Lalu yang lainnya saya pikir bisa dibaca juga bagaimana buku itu didistribusikan, Iya. kemudian sebarannya sampai di mana dan saya pikir NTT juga menjadi salah satu provinsi sasaran dan beberapa kabupaten itu dapat porsi yang cukup banyak ya, sampai ratusan sekolah setahu saya. Ada datanya tapi saya tidak hafal. Kemudian yang penting juga seperti ini Kak Esti sebelum dan sesudah ya. Sebelum itu kepala sekolah, guru, pustakawan belum mengetahui cara mengelola buku bacaan yang terkait Hmm. perjenjangan tadi dan kita harapkan agar bisa mengetahui itu dan mengaktualisasikannya dalam praktik di sekolah. Sekolah. Kegiatan-kegiatan yang kami jalankan juga, saya sebagai salah satu fasilitator baik di Badan Bahasa maupun Dirjen Pendidikan Dasar waktu itu. Ya, kita melatih guru-guru dan juga pustakawan. Ya. Kita sebut pustakawan, tapi sebenarnya kebanyakan masih guru-guru yang diberi tugas tambahan. Jadi Rambang. ya banyak sekolah kita yang masih kekurangan tenaga Iya. pustakawan atau memang teman-teman kita yang memang tamat atau jurusannya pustakawan itu masih sangat kurang. Kemudian yang penting juga ini soal praktik baik ya. Ada di esai Hmm. saya mengangkat itu. Ini kita harapkan menjadi inspirasi untuk teman-teman ya. Ini kalau ke Baca itu menarik itu. Oh iya. Kiri. Ini Anak-anak SD ini saya tahu. Devila. Di Tevil. Mana ini? Mm-mm. Kecamatan apa? Ada di Rote sini, Kakak, di Hmm. bagian Lole, namanya Rote Lole. Ya. Di Sekolah sini ini. ini dikutip oleh Pak Menteri di paparannya Mm-mm. memanfaatkan buku untuk kegiatan membaca mandiri atau
kurikuler seperti yang ada di situ. Kemudian ada juga yang ini sudah memanfaatkan proyektor dan platform digital untuk menggantikan Big Book-nya. Big Book ini KST, Big Book ini buku besar itu biasanya digunakan untuk membaca nyaring. Jadi itu memang Oh, bukunya oke, berukuran big book. besar, ya, lebih besar dari Ya, yang normal dan itu memang dikhususkan untuk read aloud. Nah, ini ya, menarik kalau bukunya tidak ada bisa menggunakan LCD seperti ini. Ya. Beberapa kali ya, kita juga praktekkan ya di Aspensi, beberapa kali di ya, sekolah-sekolah di pedalaman terutama yang tidak tersedia big booknya, kita coba gunakan strategi ini. Lalu ada juga di Merauke rak ya, rak yang ada untuk memajangkan buku. Ya. Tapi pertanyaannya seberapa banyak sekolah kita yang punya rak-rak seperti ini? Ini masih ya. menjadi perhatian, keprihatinan kita bersama ya. Saya pikir itu untuk eh, yang bisa saya share di slide awal ini dan kembali lagi ke tadi poin dari KST, saya pikir sekali lagi dua hal ya. Yang pertama kita memandang buku itu menjadi elemen utama, tetapi yang Hmm, kedua kita mendorong pemanfaatan buku itu, ya. terutama untuk sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan mendapatkan bantuan buku itu. Itu kira-kira seperti itu pengantarnya Kak Esti. Sebelum kita Mm-mm. akan masuk ke mungkin sedikit gambaran apa itu buku bermutu dan perjenjangan buku. Siap. Oke kakak, ini menarik sekali pembahasan kita ini karena sebenarnya kalau mau dilihat berarti pemerintah ini sudah melakukan pemerataan tentang buku ini, kita saja yang tidak memanfaatkannya. Iya, betul Jadi sekali. agak eh, bertolak belakang ini sebenarnya, tapi untuk pemanfaatan buku kita kayaknya perlu perhatikan secara baik ini ke depan. Oke Kak Ruby, tadi saya sempat lihat di slide itu ada pembahasan soal pemilihan dan perjenjangan. Pemilihan Ya, dan perjenjangan yang tiga pilar itu Kak Ruby. Nah, eh, ada satu statement yang saya baca juga yang bilang bahwa syarat dari buku bacaan bermutu itu buku yang anak-anak ingin baca, bukan buku yang orang dewasa pikir anak-anak ingin baca. ya, Jadi, eh, menurut Kak Ruby, apakah ini berpengaruh terhadap pemilihan dan perjenjangan buku dan bagaimana cara menentukannya Kak Ruby? Karena eh, kita akan cenderung berpikir bahwa oh anak-anak suka baca ini, padahal sebenarnya dunia mereka bukan di situ. Jadi ya, bagaimana cara kita memilih ya, itu betul. Kak Robi? Saya akan masuk ke poin itu dengan mungkin dua slide. Ini slide pertama, singkat-singkat saja. Nanti slide kedua tentang perjanjangan buku. Jadi ini perlu kita sampaikan bahwa ini materi atau sebagian materi dari beberapa pelatihan yang kami ikuti sebagai fasilitator, Ya. terutama di Badan Bahasa dan Dirjen Pendidikan Dasar yang saya sebutkan tadi di awal. Itu nomenklatur yang dipakai waktu itu buku non-teks bermutu. Ini Mhm. bacaan bermutu yang dimaksud. Nah, kita coba lihat beberapa poin penting, menurut saya penting. Nah, di sini ada kutipan ini. Jika seseorang tidak menikmati membaca buku berulang-ulang, maka tidak ada gunanya membaca. Lebih ke Oh, anak-anak harus buku yang mereka sukai. Kemudian dari James Patterson, tadi dikutip KST ya, tidak ada ya anak yang benar. tidak suka membaca. Yang ada adalah anak-anak yang suka membaca dan anak-anak yang membaca buku yang salah. Jadi sebenarnya dunia anak-anak itu apa? Dunia yang ingin tahu ya, ingin tahunya tinggi. Ya, Iya. tinggal tantangan kita memberikan buku yang sesuai dengan ketertarikan mereka. Nah, eh, ini ada hasil penelitian atau apa, kebetulan materinya dari teman-teman di pusat. Jadi ini ada beberapa temuan di lapangan seperti ini, Kak Isti. Ada yang suka dengan gambarnya, warna-warni, lucu, cerita binatang, suka kucing, ikan, suka dengan yang ada hadiahnya. Ada Hmm. princessnya, ada cerita rakyat, pakai bahasa Bali, tidak suka yang tidak ada Mhm. gambar. Jadi ini merupakan gambaran bagaimana anak-anak itu menyukai buku-buku yang seperti ini. Ya, karena itu saya pikir Kak Isti sendiri ikut beberapa tahun terakhir ya kita di
Balai Bahasa NTT, dulunya kantor bahasa, Ya, dan sekarang lagi buka juga sayembaranya ke jenjang C, tapi betul. kita sudah dapat mentoring juga dari Mas Beni dan kita berproses cukup intens juga dan itu kita belajar tentang ini. Jadi buku-buku yang untuk anak itu ya seperti itu, seperti yang diungkapkan oleh mereka sendiri. Lucu-lucu, warna-warni, ilustratornya ya. Sehingga kita yang sebagai penulis buku bacaan anak pun ya harus masuk ke situ. Memahami, ya. Ya, dan di situ ada juga soal bahasa Bali. Nah, sehingga itu kita juga didorong untuk menulis dalam bahasa daerah. Ya, dan misalnya oleh teman-teman inovasi itu, inovasi NTT sejauh yang saya ikuti, mereka jadikan itu sebagai eh, bahasa pengantar. Ya. Mm, Nah, ini beberapa poin ya. Buku harus menarik, kesenangan, ya. Kemudian harus melihat pada perbedaan ketertarikan. Lalu tiga prinsip utama tadi sudah disebutkan ke istri pengantar, kita review ulang. mm, Yang ingin anak-anak baca, kemudian berbagai macam buku, artinya harus variatif di situ. mm. Kemudian buku dari semua jenjang baca. Jadi dari jenjang Oke, A sampai dengan yang paling tinggi, jenjang E, tentunya sesuai dengan usia atau kelas adik-adik kita itu. Kalau SD ya kita kasih yang jenjang mereka. Nanti kita lihat sedikit tentang perjenjangan. berjenjangan, ya. Ya, saya pikir itu eh, sedikit gambaran tentang eh, buku bacaan bermutu dan ini juga gambaran singkat tentang perjenjangan bahwa Oke, yang pembaca dini itu jenjang A ini lebih banyak gambarnya hanya satu dua kata per halaman, kemudian jenjang B B1 mhm. sampai 3 dan jenjang C semenjana, nanti di atas itu ada D dan juga Oke, jenjang E. Nanti ya. sebentar lebih detail sepertinya. Ya, ya itu sedikit tentang apa namanya buku bacaan bermutu dan saya mungkin langsung lanjut saja ke ini biar sekalian Oke, Kakak. tentang perjenjangan ya. Jadi sebenarnya ada dua nomenklatur juga Kak. Ada penjenjangan, ada juga Oke, perjenjangan ya. Tapi sekarang yang terakhir dipakai itu perjenjangan di aturan atau SK terbaru dari Kepala Badan Bahasa itu mereka gunakan perjenjangan. berjenjangan. Kita akan coba lihat sepintas saja di sini. eh Inti dari perjenjangan itu adalah membantu anak-anak ya, membantu adik-adik kita untuk bisa membaca buku-buku yang Mereka sesuai, sukai, ya ya. betul sekali, sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan jenjang mereka. eh ini hanya ini teknis ya. Perjenjangan Oke, pemadupadanan antara buku dan pembaca sasaran sesuai dengan tahap kemampuan. Jadi kalau anak-anak di PAUD, ya kita kasih buku yang PAUD, tidak bisa betul. mereka buku SD. Juga SD tidak bisa paksakan buku yang seharusnya untuk SMP, kira-kira begitu. Ya. Lalu ini gambaran umumnya, jenjang A itu kira-kira seperti lebih banyak gambar, ya, full gambar, lalu hanya satu dua kata, kata dasar malah ya. Lalu jenjang B itu sudah mulai eh, katanya lebih banyak. Kemudian jenjang C tentu lebih banyak lagi, sudah sampai prosedural. Lalu porsi gambarnya itu sudah semakin berkurang sebenarnya. Ya, Sampai pada jenjang eh, D dan E. Ya. Lalu ini ada kosakata dan lain-lain, ada juknis khusus lagi. Tapi mungkin itu kalau kita kelas khusus nanti, kita hanya kasih gambaran bahwa perjenjangan itu kira-kira seperti itu. Nah, seperti itu. jadi gambaran umumnya seperti ini. Ada maksimal kalimatnya berbeda setiap jenjang. Ini KST juga sudah belajar itu dan sementara mendalami jenjang C ya untuk Siap, Kakak. Oke, itu gambarannya dan eh, ini beberapa buku ya. Ya, di lapangan sebenarnya ada juga materi khusus untuk bagaimana menempelkan stiker untuk buku yang belum ditandai jenjangnya ya. Oke, saya pikir itu yang bisa kita share dan selengkapnya nanti bisa kita taruh di link ya aturan Ya, terkait betul. perjenjangan itu. Ya. Ya.
Saya kira seperti itu untuk Oh, materi ya dalam tanda petiknya. oke Kak Robi. Saya rasa pemaparan materi ini sangat-sangat bagus Kak Robi karena eh, sepengalaman saya sendiri waktu SD itu saya paling malas baca Kak Robi karena di perpustakaan tuh bukunya aneh-aneh Kak Robi. Eh, Ya, untuk anak SD tapi bukunya tuh tentang hukum, tentang apa ya, apa yang planet-planet luar angkasa, antariksa dan yang ya, lainnya. Jadi ketertarikan kita untuk baca tuh tidak ada tebal-tebal Kak Robi. lagi. Ini tebal-tebal lagi. Betul. Jadi mau bikin apa baca antariksa kita ini? Terus mau tahu apa soal hukum anak SD ini? Iya, Jadi iya. akhirnya saya rasa ini materi yang sangat penting yang diberikan oleh Badan Bahasa ini sangat-sangat membantu sebenarnya, apalagi untuk adik-adik kita yang SD, Kak Robi. Saya rasa pembelian buku yang pas untuk mereka akan bantu mereka untuk bisa berliterasi dengan lebih baik lagi. Terus Kak Robi tadi saya perhatikan juga peletakan buku Kak Robi yang Hmm. slide yang Kak Robi share tadi, peletakan bukunya tuh saya rasa memang harus seperti itu. Karena kebanyakan bahkan sampai sekarang ketika saya masuk ke perpustakaan atau ke perpustakaan sekolah atau bahkan perpustakaan daerah, ada pun peletakan bukunya tuh masih miring Kak Robi. Jadi Iya, iya. kita tidak bisa lihat full gambarnya atau judul fullnya sehingga kita atau memutuskan untuk tertarik baca buku ini atau tidak Betul, betul. karena Itu cuma terlihat pinggirnya. ya Heeh. sebenarnya ada teknisnya sih itu. Kalau Heeh. teman-teman apa pustakawan tahu secara baik, tapi yang Ya, materi yang kita dapat dan kita sudah latih ke guru-guru, memang untuk oke. jenjang awal itu idealnya atau malah wajib ya, sampulnya itu harus Mhm. kelihatan. Ya, berbeda misalnya Betul. untuk buku-buku apa pelajaran mungkin ya, buku-buku teks Mhm. atau buku-buku yang memang bukan untuk jenjang awal, itu boleh Mhm. eh, disimpan seperti pada umumnya. Jadi hanya kelihatan buku atau apa bagian pinggirnya. Bagian Tapi untuk sampingnya ya. ya untuk jenjang A, buku-buku yang kita tulis jenjang A, jenjang B itu harus dilihat sampulnya dan Betul. biasanya diurutkan. Yang jenjang A itu harus di paling bawah, B1, B2 dan seterusnya. Itu ada Oke. teknisnya juga sih. Nah, Mhm. ada materi teknis ya dan Ya, ya semoga ke depan ada banyak pustakawan yang bisa mengatur perpustakaan dengan baik, ya Kak Robi. ya, saya punya ini sih Kak Esti, saya punya kerinduan untuk apa hal-hal seperti ini kita perdalam di Ya. sekolah-sekolah. Mhm. Jadi kita jadi pelatihan literasi kan selama ini identik dengan apa menulis gitu ya. Iya. Saya punya kerinduan itu dan ini sudah kita coba di TTS kemarin ya. Sudah Mhm. berhasil menurut saya. Kita tidak ke situ. Pelatihan literasi kita tidak fokus ke menulisnya tetapi bagaimana menata buku, bagaimana pemanfaatan buku ya. Membaca Iya. nyaring, membaca bersama dan lain-lain. Betul. Saya punya kerinduan itu dan lewat ruang ini kita membuka ya. Kita Mhm. sekolah-sekolah kita bisa berkomunikasi, kita bisa memperdalam itu ya kita saling share lah. Minimal untuk Mhm. sekolah-sekolah jenjang dasar PAUD dan SD itu sangat penting karena Mhm. peletakan dasar di situ. Mhm. Betul, Kak Robi. Saya rasa itu hal-hal sederhana yang perlu kita tata ulang, tata rapi kembali. Iya. Oke, Kak Robi. Menyambung dari itu, Kak Robi. Beberapa waktu yang lalu saya Mm. sempat lihat salah satu berita Mm-mm. berita yang dimuat Kompas Kak Robi yang menuliskan bahwa Ya. Menteri Pendidikan di Swedia menghentikan media digital di sekolah karena Mm. kalau kita cari tahu lebih dalam Swedia sudah menggunakan media digital di sekolah itu sudah 15 tahun. Tapi kemarin si Menteri Pendidikan memutuskan untuk memberhentikan Mm. media digital di sekolah dan anak-anak kembali kepada buku teks, pena dan kertas. Iya. Karena menurut dia bahwa daya ingat anak-anak jadi makin menurun, mereka kurang fokus dan mereka Mm. kurang bisa bersosialisasi dengan baik. Iya. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke buku teks dan juga eh, pena dan kertas. Iya, Nah, betul. mungkin yang pengen saya tanyakan Kak Robi, apakah hal ini bisa kita adopsikan untuk
dilakukan di Indonesia, apalagi di NTT. Dan yang berikut adalah apakah media digital ini tidak membantu atau Mhm. membantu? Ya, betul, betul. Saya juga membaca berita itu dan saya pikir sebelum berita yang terbaru itu, tahun lalu Mm-mm. juga ada berita serupa. Saya lupa Oh, apakah oke. Finlandia atau apa. Tapi memang beberapa negara di Mm-mm. Eropa, negara-negara maju lah, kita sebut negara maju atau negara yang sebenarnya literasinya sudah cukup baik, mereka malah Iya. kembali ke buku konvensional, ya. Dan itu memang eh, tentunya kalau yang saya ikuti itu berdasarkan riset, jadi tidak tidak asal-asal juga. Nah, tapi Mm. intinya bahwa tadi antara lain disebut penurunan daya ingat dan lain-lain itu. Dan memang sejumlah penelitian juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar kalau kita membaca buku manual, buku Oke. konvensional dengan buku digital. Itu memang Oke. sangat berbeda. Bisa ke biologisnya apa? Mata, kontak mata itu beda, kemudian juga soal konsentrasi. Nah, jadi Betul. saya Fokus. sepakat itu dan kalau untuk NTT saya pikir bukan hanya relevan tapi sangat-sangat karena terutama di Mm. daerah-daerah yang kebanyakan belum bisa maksimalkan internet katakan seperti itu memang Iya. harus diperbanyak buku digital. Nah, sorry, buku konvensional. Sebelum saya lupa Buku. saya langsung sisip bahwa ada sharing menarik ketika saya menjalankan residensi di Morotai. Itu ada beberapa sekolah di sana, teman-teman kita di sana itu yang sinyal internetnya tidak mendukung dan buku Oke. bacaannya kurang. Tetapi kepala sekolahnya itu membuat kebijakan mereka menganggarkan KST dan mereka Mhm. mencetak buku-buku hasil kurasi dari Badan Bahasa. Jadi buku-buku Wah, berjenjang yang sudah uh, terverifikasi tentunya itu mereka cetak untuk kepentingan mereka. Dan saya luar pikir hal yang biasa. sama bisa kita dorong di Mhm. konteks untuk sekolah-sekolah di NTT dan saya sendiri sudah bicara dengan Pak Kadis juga, Pak Kadis Pendidikan Provinsi. Saya Oke. menawarkan secara khusus 50 novel hasil residensi Hmm. kami 25 penulis residensi itu karena memang jenjangnya SMA. Jadi saya minta Oke. dukungan beliau, tinggal nanti keberlanjutannya seperti apa. Ya. Hmm. Dan saya pikir ini juga sekaligus poin terakhir dari kita. Jadi pertama saya sepakat itu, kemudian yang kedua bagaimana potensi digital saya pikir tetap terbuka karena bagaimanapun kita tidak bisa menghindar dari itu, tinggal Oke. teknisnya. Ya, jadi ini memang kita akhirnya tetap hati-hati juga Kak Esti. Di Iya. sisi lain begini, di sisi lain kita mengakali kekurangan buku bacaan dengan media digital. Oke. Nah, tetapi saya tetap kita tetap hati-hati di situ dan saya pikir jalan tengah sudah ada tadi. Jangan Hmm. melulu membaca langsung dari digitalnya, tapi ya sekolah bisa kolaborasi dengan orang tua, komite, cetak saja buku-buku yang sudah dikurasi itu. Karena itu buku-buku yang sudah sangat eh, terverifikasi ya dan sudah sangat layak lah menurut saya untuk dibaca. Saya pikir itu tanggapan untuk yang berita terakhir itu dan saya izin sekaligus closing statement untuk Siap. kelas literasi episode ketiga ya. Yang pertama saya ulang bahwa kita memandang buku itu sangat penting sebagai salah satu elemen utama ketika kita bicara tentang literasi. Literasi. Yang kedua, kita mendorong sekolah-sekolah, terutama yang sudah mendapat buku bacaan bermutu dari kementerian, dari pemerintah pusat, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, tolong manfaatkan itu karena ada temuan di NTT itu. Kita ada buku-buku di sekolah yang masih sangat rapi. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman kita di sekolah yang belum berkesempatan mendapat bantuan buku itu, manfaatkan segala ruang yang ada. Bisa ajukan proposal kemana saja, dan juga bisa gunakan link-link digital, terutama dari kementerian, dan juga ada dari UNESCO juga. Saya terlibat sebagai Ya. salah satu penerjemah. Tapi itu izin kita keterbatasan waktu, Bapak Ibu, kita akan sisip di edisi keempat mungkin. Kita akan Ya. perkenalkan beberapa link digital, terutama buku-buku yang sudah terverifikasi dan itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu di sekolah, saya pikir ya. Oh. Dan ya, seperti biasa saya akan tutup dengan quote.
hari ini saya ambil dari mantan duta baca Indonesia, sudah Oke, saya kenal juga, namanya Najwa Shihab ya. Jadi Kak Nana. Mbak Nana mengatakan begini Kak Esti, membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ya. Mari kita terus membuka pikiran kita, salah satunya lewat membaca. Ya. Demikian, Oke, Regesti. oke. Siap. Terima kasih Ya, Kakak. Closing yang sangat-sangat luar biasa dari idola kita semua, Mbak Nana. ya, Najwa Shihab. Oke, saya rasa materi yang kali ini kita sharing sangat-sangat berguna, terutama bagi guru-guru dan para siswa di sekolah-sekolah, bagaimana harus bisa memilih dan menjejangkan buku dengan baik, dan ini sangat-sangat membantu ke depan saya rasa untuk pertumbuhan literasi kita. Dan seperti biasa, kalau teman-teman merasa ada materi literasi ke depan yang pengen kita bahas bersama, yang teman-teman pikir menarik, silahkan boleh langsung komen di YouTube-nya Kakak Robi, Roberto Saik Official, dan mungkin juga nanti akan masuk di TikTok saya, Regesti Salomi. Silahkan saling suruh saran di sana, kita ngobrol dan komunikasi baik di sana. Oke, jadi karena tadi Kakak Robi sudah closing dengan quotes, izinkan saya juga closing dengan satu quotes yang saya tulis menarik. Oke. Lembar-lembar kata yang menghidupkan, tulisan-tulisan yang menari bebas dengan ranah tanpa pagar, tapi mengarah bagai radar. Mari menjelajah sahabatku, pada tiap lembar yang paling bermakna. Jadikanlah kekuatan untuk menembus semua batas. Kita percaya generasi kita akan bertransformasi hebat. Oke, sekian segmen untuk hari ini. Sampai jumpa di segmen kelas literasi yang keempat. ya. Kami selalu menantikan teman-teman di sini. Terima kasih banyak. Kita akan memperkenalkan beberapa link Ya. buku bacaan. Ya. Oke. Oke. Oke, saya rasa sekian. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di segmen yang berikut. Oke, sampai jumpa. Terima kasih semuanya.